شق البحار. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita masih dalam bab tahrimul ghibati wal amru bi hifdzil lisani. Keharaman riba dan anjuran untuk menjaga lisan. Kita masuk hadis yang ke-1521. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza asbaha ibnu adama fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisana taqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa ini wajajna rawahu Tirmidzi. Makna tukaffiru lisan ay tudhillu wa takhda'u lahu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam," jika anaknya Nabi Adam yaitu manusia dia hidup di pagi hari, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan, maka semua anggota badannya tunduk patuh kepada lisan. Taqulu ittaqillaha fina, semua anggota badan tubuhnya, tangan, kaki, mata, semua mereka mengatakan kepada lisannya, kepada anggota lisan, ittaqillaha fina, bertakwalah kamu kepada Allah dalam memimpin kami. Fa innama nahnu bika, karena kami itu hanya mengikuti kamu. Fa in istaqamta istaqamna, kalau kamu itu bisa istiqomah, kalau kamu itu lurus jalannya, maka kami pun semuanya akan lurus. Wa ini wajajta wajajna, tetapi kalau kamu jalannya bengkok, kita pun akan bengkok. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis Tirmidzi dan hadis ini hasan, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang hasan, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Demikian juga Imam Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Abdullah bin Mubarak dalam kitab Az-Zuhud dari jalan Hamad bin Zaid an Abi Sohba an Sa'id bin Jubair. Setelah Sa'id bin Jubair baru sahabat ini, yaitu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Di jalan hadis itu ada seorang rawi namanya Abu Sohba, dan Abu itu namanya budaknya Abdullah bin Abbas, dan orang ini telah dikuatkan oleh Imam Abu Zur'ah dan Imam Ibnu Hibban, sehingga hadisnya hasan. Berarti hadis ini adalah hadis yang hasan. Rasulullah SAW menggambarkan di sini bahwa lisan itu kayak pemimpin. Kenapa? Karena lisan itu penterjemah semua anggota badan. Kalau orang sakit mata, sakit tangan, sakit kaki, yang bisa menerjemahkan itu lisannya. Sehingga lisan itu penterjemah. Bahkan isi hati seseorang itu bisa nampak dengan lisannya. Sehingga kalau lisannya itu ngomongnya kotor, berarti itu penterjemah hatinya. Itu walaupun hati saja, hati itu tersembunyi, tetapi isi hati itu bisa diterjemahkan oleh lisannya. Maka lisan itu pemimpin. Lisan itu pemimpin, dia yang akan mengarahkan. Dia itu sebagai pemimpinnya akan mengarahkan semua anggota badannya. Maka semua anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, kalau di pagi hari mereka itu mengingatkan lisan sebagai penerjemah, diingatkan, kamu itu hati-hati wahai lisan, karena kita semuanya itu mengikuti kamu. Kalau kamu itu lempeng, maka kita semuanya lempeng. Tetapi kalau kamu itu menyimpang, maka kita pun semuanya ikut menyimpang. Menunjukkan apa? Menunjukkan semua anggota badan itu mereka tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Diri kita itu semuanya tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, dan bukan hanya diri kita. Semua apa yang di langit dan di bumi semuanya tunduk patuh. Bahkan mereka bertasbih kepada Allah Ta'ala. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang di langit dan yang di bumi.
Tangan kita itu bertasbih. Tangan kita itu tunduk sama Allah Ta'ala. Kaki kita itu bertasbih, dan kaki kita itu nggak suka dengan dosa yang kita kerjakan. Tetapi tangan dan kaki kita belum diizinkan untuk bicara. Kenapa? Karena yang boleh ngomong itu cuma lisan. Yang boleh ngomong itu cuma lisan. Ketika kita berbuat dosa, mata kita itu tahu, tangan kita itu tahu, daging kita tahu, kulit kita tahu, tapi nggak diizinkan sama Allah Ta'ala untuk bicara. Karena yang boleh ngomong itu cuma lisannya. Tetapi nanti ketika datang waktu di mana Allah memberikan izin kepada semua anggota badan untuk bicara, maka nanti semuanya bicara. Allah Ta'ala berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Ingat di hari di mana Allah mengunci mulutnya, yaitu hari itu giliran mulutnya yang ditutup. Wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan di hari itu yang ngomong itu tangan dan kakinya. Jadi di waktu itu baru diizinkan sama Allah Ta'ala, sehingga bahwa tangannya ngomong, kakinya ngomong, bahkan kulitnya ngomong, sampai orang itu mengatakan wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Orang ngomong kepada kulitnya dan kepada dagingnya, kenapa kamu menjadi saksi untuk kita sendiri? Qalu antaqallahu alladzi antaqa kulla syai'. Maka mereka, yaitu kulit kita, daging kita, darah kita, mengatakan segala puji bagi Allah Ta'ala yang hari ini membolehkan kita untuk bicara, sehingga kita bisa bicara. Maka itu semua anggota badan kita itu bisa bicara. Maka dalam konsep agama kita itu, di agama kita itu semua benda itu hidup, nggak ada yang mati. Semua yang ada di alam semesta itu hidup, tidak ada yang mati. Tapi karena lemahnya indera kita itu lemah, sehingga kekuatan indera itu tidak bisa menangkap kehidupan mereka. Akhirnya kita membagi yang ada di dunia itu ada dua, ada makhluk hidup, ada benda mati. Makhluk hidup itu siapa? Manusia, binatang, ruh. Sedangkan benda mati itu apa? Batu. Benda mati itu pohon. Benda mati itu benda yang nggak punya ruh. Kenapa seperti itu? Karena lemahnya indera kita. Hakikatnya tidak ada namanya benda mati, semuanya itu hidup. Bahkan terkadang dunia saja Allah menampakkan beberapa benda itu bisa bicara. Zamannya Rasulullah SAW itu benda bisa bicara. Zamannya Rasulullah SAW dengan mukjizat beliau, sampai Rasulullah dan para sahabat itu pernah mau makan roti di nampan, dan rotinya itu sudah siap, para sahabat kumpul mau makan. Tiba-tiba para sahabat itu mendengar tasbih, rotinya itu bertasbih, dan semua sahabat mendengar yang di situ. Demikian juga kayu, bongkakan kayu yang ada di masjid, yang biasa Rasulullah itu naik di atasnya untuk khutbah, karena waktu itu belum ada mimbar. Rasulullah SAW itu masjid beliau itu, ketika beliau itu khutbah itu zaman itu kayu korma. Jadi kayu korma, batang kayu korma itu dipotong, taruh di masjid, itu digunakan untuk berdirinya Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah itu mendapatkan hadiah papan kayu, yaitu papan. Akhirnya dibikinkanlah mimbar sederhana 3 tingkatan. Mimbarnya itu ketika sudah jadi, maka kayu yang di masjid itu mau diambil, mau dipindah, akhirnya nangis. Semua sahabat yang di masjid sampai mendengar tangisan kayak bayi nangisnya itu. Setelah itu Rasulullah datang, kemudian dipeluk, kemudian didekap sama beliau kayak bayi ketemu sama ibunya. Akhirnya kayunya itu diam. Berarti apa? Berarti semua itu hidup, semuanya itu bicara. Semuanya itu bicara, cuma kita itu nggak tahu. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian itu nggak faham tasbihnya mereka, sehingga tidak ada namanya benda mati. Kita sekarang kalau berbuat dosa, walaupun nggak ada orang melihat, tetapi tempat antum berbuat dosa itu semuanya menyaksikan. Batu, pohon, tembok, kemudian atap, itu semuanya menyaksikan dan nanti akan menjadi saksi. Dan nanti akan menjadi saksi. Orang azan misalkan, kenapa Rasulullah SAW mengatakan atwalun nasi anaqan yaumal qiyamati muadzinun? Orang yang paling panjang lehernya dari kiamat itu ahli azan. Dia berhak mendapatkan surga. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam ayat yang lain itu, orang yang azan, maka semua yang mendengar azannya dari manusia, jin, binatang, jin, sampai Rasulullah mengatakan jin, sampai jin, binatang, batu, pohon, semuanya nanti akan menjadi saksi di hari kiamat akan orang itu. Berarti apa? Berarti semua itu hidup. Bahkan nanti di hari kiamat itu,
ketika perang besar melawan Yahudi itu, sampai nanti akhirnya batu dan pohon. Mereka melihat kita, kalau kita berbuat dosa itu mereka nggak mau. Cuma Allah belum izinkan. Allah belum izinkan. Maka itu antara satu anggota dengan anggota yang lain itu saling berbicara. Maka tangan kita, kaki kita, rambut kita, daging kita itu ketika pagi hari ngomong sama lisan. Kenapa? Karena yang baru diizinkan ngomong itu cuma lisannya, yang bisa menerjemahkan ke bahasa manusia sehingga manusia itu paham bahasanya itu kan lisan. Sehingga anggota badan kita mengatakan, wahai lisan, kamu itu hati-hati. Setiap pagi itu anggota badan ngomong seperti hati-hati. Kenapa? Karena kamu itu pemimpin kita sekarang itu. Kalau kamu lempeng, maka kita semuanya lurus. Tapi kalau kamu bengkok, kita semuanya pun ikut bengkok karena kamu. Hadis yang berikutnya, wa an Mu'adzin radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni 'anil nari minan nari. Muawiyah dari Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, qultu ya Rasulullah, saya pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin, tolong kabarkan kepadaku sebuah amalan yudkhilunil jannata, yang amalan itu akan memasuk, wa yubaiduni minan nar, dan akan menjauhkan saya dari api neraka. Dan itu kalau kita perhatikan hadis ini, inilah sahabat. Sahabat itu mereka yang mereka pikir itu cuma bagaimana mereka masuk surga selamat dari api neraka jahanam. Sedangkan kalau urusan dunia itu gampang bagi mereka itu. Kenapa? Karena sahabat-sahabat Rasulullah itu walaupun jasad mereka di dunia, tapi mimpi mereka itu di surga. Jadi jasadnya di langit, tapi mimpi mereka jasad mereka di dunia, tetapi roh mereka itu terbangnya ke langit. Jadi itu kenapa? Karena mereka manusia mulia, sehingga walaupun jasad mereka masih hidup di dunia, mereka gak melihat dunia. Yang mereka lihat itu cuma surga dan neraka itu. Dunia itu kayak nggak ada apa-apanya bagi mereka itu, sehingga mereka nggak pernah memandang dunia. Kenapa? Karena cita-cita mereka itu akhirat. Dan itu sahabat. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena tarbiyahnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam mendidik sahabat luar biasa, sampai akhirnya muncul sebuah generasi yang hidup di dunia, tapi mata mereka nggak pernah melihat dunia. Walaupun dunia di depan mata mereka, pikiran mereka itu surga. Sehingga dunia itu nggak ada rasanya itu. Sehingga walaupun mereka diazab, pindah-pindah berubah, demikian juga disiksa, kemudian mereka apa saja, mereka itu nggak ada rasanya. Kenapa? Karena mereka surga yang mereka pandang itu. Dan itu generasi yang luar biasa, generasi yang terbaik. Sampai pernah suatu ketika itu Rasulullah SAW itu berjalan sama para sahabat, kemudian ada orang tua, ada orang Badui datang kepada Rasulullah, kemudian orang ini memberikan minum kepada Rasulullah. Tahu kalau itu Rasulullah akhirnya memberikan minum. Pas waktu itu Rasulullah dan para sahabat butuh minum. Akhirnya ketika sudah diberikan minum, maka Rasulullah ngomong sama Badui itu, salli, mintalah kamu kepadaku. Kamu mau minta apa? Supaya saya bisa doakan. Saya mau doakan kepada Rasulullah, kepada Allah Ta'ala, kamu itu minta apa? Dan minta yang terbaik. Apa kamu, cita-cita kamu itu apa? Akhirnya dia mengatakan, saya minta kepada engkau supaya Allah memberikan kepada saya unta. Akhirnya apa? Rasulullah doakan, wahai Tuhanku, berikan kepada sahabat ini, kepada orang Badui ini unta, kepada bapak ini unta. Selesai, di sana itu bapak itu pergi. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, wahai para sahabatku, kalian jangan menjadi orang yang hina seperti bapak ini. Cita-citanya rendah sekali itu, sehingga ketika diminta untuk berdoa, mintanya cuma dunia. Setelah terus mengingatkan, jadilah kamu itu seperti wanita, seorang wanita yang salihah. Ketika ditanya sama Nabi Musa, jadi ada seorang wanita biasa, bukan wanita yang biasa, ketemu dengan Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa pernah mengatakan, wahai ibu, mintalah kamu kepadaku, saya akan doakan. Kamu minta apa? Maka ibu ini mengatakan, saya minta supaya saya bisa menemani kamu di surga. Saya minta supaya saya bisa menemani kamu di surga. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, seorang muslim itu hendaknya cita-citanya tinggi. Bukan hanya cita-cita itu apa? Saya ingin punya rumah, saya ingin punya istri, saya ingin punya anak, saya punya pekerjaan, saya punya perusahaan. Ini cita-cita rendah sekali seperti ini.
Maka seorang muslim itu kalau tanya, mereka itu menangis, mereka itu berpikir itu cuma mikir mereka masuk surga atau tidak. Maka sahabat ini mau kepadaku sebuah amal yang bisa memasukkan surga dan bisa menjauhkan dari api neraka jahanam. Kenapa? Karena dua perkara ini tanda kesuksesan. Kalau kita sudah dapat dua ini, sukses diri kita itu. Sampai Allah telah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar", siapa yang Allah jauhkan dari api neraka jahanam, wa udkhilal jannata, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, orang itu sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kenikmatan dunia kecuali kenikmatan yang melalaikan. Maka cita-cita itu kita itu surga. Jangan kita itu terpedaya dengan dunia. Maka biarkanlah dunia itu cuma di tangan saja itu. Kita punya dunia punya, tetapi yang kita pandang cuma surga. Maka dunia itu gak ada rasanya itu. Kita sebagai seorang muslim harus seperti itu. Jasad kita di dunia, tapi pandangan kita jangan sampai di dunia. Cita-cita kita jangan sampai di dunia. Cita-cita kita masuk surga. Cita-cita kita itu di surga, sehingga kita melihat janji-janji Allah surga itu kayak depan mata kita ini. Walaupun apa? Walaupun kita nggak pernah melihatnya. Ini bi amalin yudkhilunil jannata, Rasulullah tunjukkan kepada saya amalan yang bisa memasukkan saya ke surga, wa yubaiduni anin nar, dan menjauhkan saya dari api neraka. Akhirnya Rasulullah mengatakan, laqad sa'alta an 'azimin. Wahai Mu'adz, apa yang kamu tanya ini perkara yang besar nih, gak main-main ini. Satu amalan, yaitu amalan yang bisa memasukkan ke surga, menjauhkan dari api neraka jahanam ini perkara yang dahsyat ini yang kamu minta itu. Laqad sa'alta an 'azimin. Kamu telah bertanya tentang perkara yang dahsyat, yang besar. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi. Tetapi amal yang besar ini menjadi sangat-sangat mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Bagi siapa yang Allah berikan taufik, maka dia itu mudah sekali untuk mengamalkan amalan yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka jahanam. Berarti menunjukkan apa di sini? Penting ini, fahami ini, bahwa kalau kita itu mendapatkan kenikmatan dari Allah, kenikmatan semuanya itu datangnya dari Allah Ta'ala. Itu harus kita fahami. Dan kenikmatan Allah, karunia Allah, rizki yang Allah berikan kepada kita itu dua. Yang pertama namanya rizkun dunyawiyun atau nikmatun dunyawiyah, rizki kenikmatan yang bersifat dunia, sehat, kaya, istri cantik, anak banyak, rumah yang bagus, yaitu dia itu mewah kehidupan dunia. Itu namanya nikmatun dunyawiyah. Rendah sekali itu. Itu semuanya pemberian Allah Ta'ala, bukan kita, bukan usaha kita, tapi itu Allah yang memberikan kepada kita. Kemudian yang kedua, nikmatun diniyah, kenikmatan berupa agama yang mengantarkan kita ke surga Allah Ta'ala, menyelamatkan kita dari api neraka jahanam. Apa itu? Seorang mendapatkan hidayah, bisa sholat, orang bisa puasa, orang bisa baca Quran, orang bisa mondok, belajar agama. Itu semuanya karunia Allah Ta'ala, bukan karena kehebatan kita. Kalau seandainya sholat itu patokannya itu kekuatan badan, orang-orang binaragawan itu yang gede-gede jasad mereka itu, mereka lebih kuat sholat daripada orang-orang tua. Tapi kenyataannya apa? Orang-orang yang olahraga bisa berjam-jam, sholat subuh 5 menit saja belum tentu mampu mereka itu. Baca Quran satu muka saja belum tentu mampu mereka itu. Karena amal soleh itu bukan karena fisiknya. Amal soleh itu karena hati, dan hati itu yang membukakan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita itu sekarang bisa ibadah, perhatikan, ibadah kita itu karunia Allah Ta'ala. Itu kenikmatan Allah, bukan kekuatan kita. Maka supaya kita bisa ibadah, minta sama Allah Ta'ala. Apa mintanya itu? Sebelum kita salam, ketika kita sholat itu, kalau kita itu mau salam, berarti terakhir waktu yang mustajab dalam berdoa ketika sholat itu kan dua, ketika sujud dan ketika mau salam. Maka di antara doanya apa? Kata Rasulullah, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, inilah uhibbuka, saya sangat-sangat cinta sama kamu Mu'adz. Fala tada'anna dubura kulli sholatin, kamu jangan tinggalkan akhir sholat kamu untuk membaca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tuhanku, bantu aku untuk bisa berzikir kepada Engkau, untuk bisa bersyukur kepada Engkau, dan untuk bisa memperbaiki ibadahku kepada Engkau.
Zikir saja ringan sekali zikir itu. Nggak akan bisa mulut kita berzikir tanpa bantuan Allah Ta'ala. Orang cuma membaca subhanallah, 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 subhanallah 1 detik itu. Kalau antum punya waktu kosong, misalkan longgar di asrama, misalkan antum waktu kosong nggak ada kegiatan, subhanallah sudah berapa ribu itu. Tapi apa? Amal yang ringan, nggak modalnya cuma abab itu, nggak modal apa-apa itu. Beda kalau antum umroh butuh duit banyak, ya kan? Kegiatan yang lain butuh tenaga ekstra, tapi zikir nggak punya modalnya nggak ada itu. Amal yang ringan sekali ya. Antum misalkan nunggu mau ke WC, nunggu 5 menit baca subhanallah, 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 subhanallah. 5 menit sudah berapa itu yang antum dapatkan itu. Tapi apa? Amal ringan seperti ini nggak akan bisa orang mengamalkan kecuali Allah berikan hidayah. Oleh itu amal soleh itu hidayah. Antum sekarang mondok ini, antum mondok apakah karena kehebatan antum? Bukan. Siapa di antara kita yang mampu? Antum mondok itu karena Allah membukakan kesempatan bagi antum, baik antumnya sendiri atau orang tua antum yang diberikan hidayah sama Allah Ta'ala. Maka sebuah amal yang bisa memasukkan ke surga, menyelamatkan kita dari api neraka jahanam itu amal yang besar, berat amal itu. Sholat itu berat, puasa itu berat. Kenapa? Karena kita harus melawan syaitan, melawan hawa nafsu kita. Tetapi itu menjadi ringan bagi orang yang Allah berikan kemudahan. Tinggal Allah Ta'ala, maka kita minta hidayah sama Allah Ta'ala. Maka Rasulullah memberikan amal apa itu? Rasulullah mengatakan, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Kalau kamu pengen tahu Mu'adz, amal-amal yang bisa memasukkan ke surga, menjauhkan dari api neraka jahanam, pertama, kamu beribadah kepada Allah, jangan berbuat kesyirikan. Itu namanya apa? La ilaha illallah, syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jadi syahadat. Syahadat la ilaha illallah itu artinya apa? Ini artinya itu ta'budullah, beribadah kepada Allah, jangan berbuat kesyirikan. Wa tuqimus shalah, kamu menegakkan salat. Wa tu'tiz zakat, kamu bayar zakat. Wa tasum Ramadan, kamu puasa Ramadan. Wa tahujjul bait, kamu melaksanakan ibadah haji, rukun Islam. Tsumma qala, kemudian Mu'adz mengatakan, tanya sama Rasulullah. Setelah itu Rasulullah mengatakan lagi, setelah menjelaskan rukun Islam itu, setelah itu Rasulullah itu bertanya sama Mu'adz, ala adulluka ala abwabil khair. Wahai Mu'adz, ini saya tunjukkan pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan itu apa? Maka Rasulullah mengatakan, as-shaumu junnatun. Puasa itu merupakan tameng. Puasa itu adalah tameng. Tameng dari apa? Tameng dari 2 perkara. As-shaumu junnah, puasa itu tameng. Tameng dari apa? Yang pertama, tameng dari syahwat di dunia. Oleh itu kalau ada orang kebelet nikah, nggak mampu menikah, kata Rasulullah mengatakan, fa'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Orang yang mampu menikah segera menikah. Seorang laki-laki pemuda yang dia itu mampu nikah, segera menikah. Ya ma'syaras sabat, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang punya kemampuan menikah, falyatazawwaj, segera menikah. Kalau tidak mampu, fa'alaihi bisawm, maka wajib puasa. Fa'innahu lahu wija, karena puasa itu sebagai wijaknya, sebagai tamengnya. Tameng dari apa? Dari hawa nafsu. Kok bisa puasa itu menjadi tameng? Karena puasa itu menekan peredaran darah, dan syaitan itu menguasai diri kita, mengikuti peredaran darah. Rasulullah mengatakan, asyaitan yajri min ibni adam majrad dam. Syaitan itu masuk ke dalam diri manusia, menguasai manusia melewati peredaran darahnya. Ketika orang itu makan, peredaran darahnya itu sempurna, sehingga apa? Sehingga dengan itu syaitan bisa leluasa berkuasa, menguasai kita itu. Tapi kalau kita tekan peredaran darah dengan cara kita puasa, syaitan nggak mampu menguasai diri kita. Maka yang pertama, puasa itu menjadi junnah fid dunya, yaitu dari apa? Dari syahwat. Kemudian yang kedua, junnah apa? Junnah dari azab neraka jahanam. Oleh itu Rasulullah SAW mengatakan, man shoma yauman fi sabilillah, siapa yang puasa sehari saja di jalan Allah Ta'ala, ba'adahu Allahu wajhu wanin nari sab'ina kharifah, Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka jahanam sejauh 70 tahun perjalanan sehari. Sehingga apa? Sehingga puasa itu jadi tameng, sehingga orang itu nggak mungkin dekat dari neraka jahanam. Maka Rasulullah mengatakan, as-shaumu junnatun, puasa itu tameng. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'un narul hatab.
Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan pintu-pintu kebaikan itu apa? Nanti Rasul menyebutkan 3. Yang pertama tadi puasa sebagai tameng diri kamu. Kemudian yang kedua, sedekah. Rasulullah mengatakan was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata. Puasa itu akan memadamkan dosa. Kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air memadamkan api. Jadi orang sedekah itu bisa membatalkan, bisa menghancurkan, bisa memadamkan dosa. Sebagaimana sebagaimana air bisa memadamkan api. Terjadi khilafiyah di antara para ulama, maksudnya apa? Tudfi'ul khati'ah itu maksudnya apa? Maksudnya itu sebagian ulama mengatakan akan jadi kan Rasulullah menggambarkan ini, sedekah itu kayak air yang digunakan untuk menyiram api yang berkobar. Nah, berarti sedekah itu kayak itu, yaitu memadamkan kobaran api. Maksudnya apa di sini? Itu kata orang mengatakan maksudnya itu sedekah itu akan membakar lahab syahwat, keinginan orang untuk berbuat dosa. Itu maksudnya itu. Jadi dalam diri kita itu ada syahwat yang berkobar-kobar untuk berbuat dosa. Jadi kita akan dibakar itu dengan itu. Maka dengan kita sedekah itu akan membakar. Jadi sebagai ulama seperti itu. Maka itu kalau orang sedekah itu dengan dia itu rajin sedekah, keinginan untuk berbuat dosa itu nggak ada gitu. Kan orang itu kenapa dia berbuat dosa? Kok senang sekali berbuat dosa itu? Karena ada dorongan, ada kobaran dalam hatinya itu. Kobaran itu yang mendorong dia itu berbuat dosa. Padahal apa? Dosa itu kan nggak enak itu. Orang minum khamar, apakah minum khamar itu enak? Nggak enak minum khamar itu. Modal mahal, rasanya juga nggak enak. Tapi kenapa banyak orang itu suka minum khamar? Kenapa? Karena ada kobaran dalam hatinya itu. Syaitan yang membakar. Orang rokok itu enaknya apa gitu? Ya, daripada rokok mending kita makan mie ayam kan enak jelas gitu. Rokok enaknya apa itu? Nggak ada enaknya sama sekali itu. Tapi kenapa? Rokok itu kayak kebanggaan itu. Karena ada kobaran. Yaitu dalam diri kita itu ada bakaran. Yaitu syaitan itu ngipasi itu. Sampai akhirnya apa? Ada keinginan kita berbuat dosa. Maka dengan kita itu sedekah, kobaran itu akan disiram. Sehingga orang dengan rajin sedekah, akhirnya apa? Keinginan untuk berbuat dosa itu nggak ada. Keinginan berbuat dosa itu nggak ada. Kenapa? Karena sedekah. Maka itu apa? Yang penting itu apa? Diri kita ini. Jadi kobarannya itu dipadamkan. Namanya kita misalkan, namanya kita laki-laki. Namanya kita laki-laki pengen menikmati perempuan itu nggak pernah berhenti itu. Kobaran kita itu ada terus itu. Ya, itu terus nggak pernah berhenti. Kenapa? Karena berkorban. Syahwat kita itu ada bakarannya. Jadi syahwatnya itu kayak dikipasi itu, kayak kita bakar sate itu. Lah, dikipasi itu sama syaitan itu. Panasnya itu. Pernah suatu ketika itu kan ada orang dia itu datang ke Rasulullah, seorang pemuda itu. Sampai dia mengatakan, "Ya Rasulullah, idzanni bizina." Ya Rasulullah, tolong saya izinkan untuk berzina. Akhirnya para sahabat marah itu. "Mah, apa kamu yang ngomong itu?" Depan Rasul ngomong kayak gitu tuh. Sampai mau dipukuli sama para sahabat itu. Maka Rasulullah mengatakan, "Diam, udah, enggak apa-apa. Sini nak, sini." Akhirnya didekatkan sama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya pelan-pelan, "Bagaimana kalau seandainya kamu punya ibu kamu berzina? Kamu suka enggak?" "Enggak mau ya Rasulullah." "Nah, kamu punya saudari enggak? Bagaimana kalau saudari kamu itu berzina? Kamu mau enggak?" "Ya kan enggak mau ya Rasulullah." "Kalau seandainya kamu punya anak perempuan berzina, kamu mau enggak?" "Enggak mau ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, demikian juga keluarganya perempuan yang kamu pengen berzina itu enggak suka dengan itu. Akhirnya apa setelah itu? Rasulullah itu pegang dadanya orang itu. Rasulullah pegang dadanya itu. Setelah itu Rasulullah SAW mendoakan orang itu dengan 3 doa. Allahumma gfir dzambahu, Allahumma gfir dzambahu, wa tahhir qalbahu, wa hassin farjahu. Wahai Tuhanku, ampuni dosa pemuda ini. Tetapi apa? Tapi dipegang itu dadanya ini. Wahai Tuhanku, Allahumma gfir dzambahu, Tuhanku ampuni dosa pemuda ini. Wa tahhir qalbahu, ini yang paling penting. Sucikan hati orang itu. Sehingga apa? Keinginan dosa itu padamkan, sucikan diri orang itu. Wa hassin farjahu, dan jagalah kemaluan pemuda ini. Setelah didoakan sama Rasulullah itu apa kata dia itu? Ini pemuda ini ngomong sendiri itu. Demi Allah, setelah saya doakan sama Rasulullah, hati saya sudah nggak minat lagi berzina itu. Yang awalnya menggebu-gebu pengen berzina, setelah itu padam, nggak ada keinginan sama sekali. Kenapa seperti itu? Karena kobaran itu dipadamkan.
karena kobaran itu dipadamkan. Maka dipadamkan dengan cara apa? Dengan, kalau di sini dengan sedekah atau dengan berdoa. Sampai Syekh Abdul Razak itu menceritakan ada seorang yang nakal lah, masih orang-orang pemuda Saudi gitu, nakal, masih pemuda itu. Dia setelah itu tobat, setelah itu ngaji, belajar terus itu. Nah, dia itu cerita masa kelam dia itu. Jadi dia itu waktu itu mau berbuat dosa, yaitu sudah beli sesuatu lah itu untuk mau mabuk-mabukan. Ketika dia itu sudah beli itu barang-barang itu, setelah itu dia itu pulang. Di tengah jalan itu melihat ada seekor kucing yang kurus sekali, krempeng, kasihan dia itu. Dan gak ada orang yang tahu di situ. Akhirnya dia dengan kasihannya itu dia belikan makanan kucing itu, dikasih kepada kucing itu. Subhanallah, itu pulang ke rumah keinginan untuk berbuat dosa itu hilang gitu. Sehingga Abu sudah gak minat lagi itu. Akhirnya apa? Lama-lama itu sudah bosan dengan kehidupan dia itu. Sampai akhirnya apa? Kumpul dengan teman-teman jahat itu bosan sekali itu. Akhirnya subhanallah, karena dia itu bosan kumpul seperti itu terus, akhirnya setelah itu dia ke masjid. Akhirnya belajar sama Syekh Abdul Razak itu, dan Syekh Abdul Razak cerita itu. Maka beliau mengatakan, kata beliau itu, Syekh Abdul Razak itu, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ata. Dosa itu akan memadamkan, sedekah itu akan memadamkan dosa. Maksudnya apa? Memadamkan kobaran dosa. Sehingga apa? Akhirnya orang itu sudah gak punya niat untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena sudah dipadamkan dengan sedekah itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan yang ketiga, wassalatur rajuli min jawfil laili, dan sholat malam ketika sendirian di tengah malam, sholatnya seseorang sendirian di tengah malam. Setelah itu Rasulullah membaca firman Allah Ta'ala, tatajafa junubuhum anil madaji, dalam surat Sajdah ayat 12 sampai 17. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri, wahai Mu'adz, maukah kamu itu saya kabarkan tentang inti semua perkara? Intinya itu apa sih itu? Semua perkara itu memimpinnya itu apa? Intinya itu apa? Wa amuduhu, dan tiang semua perkara, wa dzirwatu sanamihi, dan puncak semua perkara. Rasulullah mengabarkan tiga ini. Ra'sul amr, pemimpinnya sesuatu, semua perkara pemimpinnya itu. Wa amuduhu, tiangnya. Wa dzirwatu sanamihi, dan puncaknya. Qultu bala ya Rasulullah. Akhirnya Muhammad mengatakan, wahai Rasulullah, apa itu? Maka Rasulullah mengatakan, ra'sul amri al-Islam. Inti semua perkara itu intinya adalah Islam. Wa amuduhu shalah, dan tiang penyangganya itu adalah sholat. Wa dzarwatu sanamihi al-jihadu, dan puncak paling tinggi itu adalah berjihad. Islam, sholat, kemudian berjihad. Ini hadis yang sahih, lafadznya seperti wa amuduhu shalah. Sedangkan lafadz yang terkenal as-sholatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin, itu bukan hadis. Kalau nisbatkan hadis berarti hadis palsu. Tapi hadis yang sahih seperti ini, wa amuduhus shalah, tiang penegak semua perkara kita itu adalah salat kita. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli, wahai Mu'adz, maukah kamu itu saya ringkaskan wis inti semua yang saya sampaikan itu? Dari semua yang panjang lebar saya sampaikan itu, kamu mau nggak saya tunjukkan intinya itu? Sebuah kebaikan yang bisa mencakup semua itu. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, qultu bala ya Rasulullah. Maka Mu'adz mengatakan, iya ya Rasulullah, apa itu? Fa akhadha bi lisanihi, maka Rasulullah itu megang mulutnya. Dimegang mulutnya, dibuka, setelah itu ngambil lidahnya diculurkan. Setelah itu dipegang sama Rasulullah itu, lidahnya itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, kuffa alika hadza. Kalau kamu ingin selamat, semua inti keselamatan dan kesuksesan itu, ini, jaga ini. Kamu jaga ini. Lesan kamu itu kamu jaga. Fakultu ya Rasulullah, maka saya tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi, apakah kami itu nanti akan diazab terhadap apa yang kita ucapkan sekarang itu? Maka faqala, Rasulullah mengatakan, sakilat ka ummuka, celaka ibumu wahai Mu'adz. Itu masih biasa. Kalau kita ngingkari ucapan orang, perbuatan orang itu, orang-orang ngomong seperti itu. Wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Betapa banyak orang yang disungkurkan, kabayakubu itu disungkurkan di dalam neraka jahanam, di atas wajah mereka. Nah, berarti kalau orang masuk neraka jahanam itu kakinya di atas, kepalanya di bawah. Setelah itu dilempar sama malaikat. Jadi nanti turunnya itu wajahnya dulu.
Ketika turun ke bawah neraka itu, wajahnya dulu yang jatuh, itu kepalanya dulu. Illa hasaidu alsinatihim, yang paling banyak menyebabkan tersungkurnya orang di atas wajah mereka di neraka jahanam itu karena hasil usaha lisan mereka. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahihun wa qad sabaqa syarhuhu. Hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Beliau mengatakan wa qad sabaqa syarhuhu, dan telah kita jelaskan syarahnya. Tapi sahih li ghairihi. Kenapa? Karena jalannya dhaif. Riwayat ini dikeluarkan Imam Tirmidzi, demikian juga oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dari jalan Syahr bin Hausyab. Beliau mengatakan haddatsana Ibnu Ghanmin an Mu'adz. Tapi kata para ulama, Syahr bin Hausyab sayyi'ul hifz, hafalannya lemah. Kalau sayyi'ul hifz itu dhaif, tapi dhaifnya ringan. Maka kita butuh jalan yang lain yang bisa menguatkan. Imam Ahmad mengeluarkan jalan yang lain, bukan dari Syahr. Beliau mengatakan haddatsana Abul Mughirah, haddatsana Abu Bakar, haddatsana Atiyah bin Qais an Mu'adz. Iya, jalan yang lain. Selain jalan yang tadi ada jalan. Di jalan ini juga lafadznya dhaif juga. Karena di dalam hadis ini ada namanya Abu Bakar, dan Abu Bakar itu namanya Abdullah bin Abi Maryam Asy-Syami. Beliau itu orangnya mukhtalit, yaitu hafalannya kacau. Hafalannya kacau itu berarti lemahnya ringan karena berkaitan masalah dhabtnya, hafalannya ringan. Maka kalau kita gabungkan dua jalan ini, ada juga nanti jalan yang lainnya, gabungkan, maka terangkat menjadi hadis yang kuat. Itu dinamakan dengan hadis sahih li ghairi atau sahih hasan li ghairi, itu li ghairi. Jadi intinya di sini, dalam hadis ini Rasulullah SAW itu menyebutkan banyak sekali amal-amal yang bisa memasukkan ke surga dan bisa menjauhkan dari api neraka jahanam. Setelah itu diringkas sama Rasulullah, kalau ingin tahu intinya itu, inti semua itu, amal itu adalah menjaga lisan. Karena kalau lisan itu paling banyak memasukkan ke neraka, itu lisan. Kalau kita menjaga lisan, maka selamat kita dari neraka. Kalau kita selamat neraka, pasti kita itu masuk ke dalam surga. Ada dulu. Ada masalah penting dari ucapan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal mengatakan, dullani ala amalin yudkhilunil jannata. Wahai Rasulullah, tunjukkan saya amalan yang bisa memasukkan ke surga. Berarti ini menunjukkan apa? Para sahabat itu mereka memahami bahwa masuk surga itu harus dengan amal. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sendiri berfirman dalam surat An-Nahl misalkan ayat 32, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan amal yang kalian kerjakan. Sehingga apa? Sahabat itu paham bahwasanya surga itu kalau ingin masuk harus dengan beramal. Tapi perhatikan ini karena ini masalah penting ini. Tetapi Rasulullah SAW itu bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Tidak ada satupun orang yang bisa masuk surga dengan amalnya. Rasulullah mengatakan gak ada yang bisa masuk surga dengan amal. Akhirnya para sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, demikian juga engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan wala ana, demikian juga saya. Illa ayyataghammadillah bi rahmatin minhu wa fadl, kecuali kalau Allah mengaruniakan kepada saya rahmatnya. Kalau kita lihat hadis ini menunjukkan sebuah faedah bahwasanya apa? Orang masuk surga itu dengan rahmat, bukan dengan amal. Masuk surga itu dengan rahmat, bukan dengan amal. Bahkan Rasulullah mengatakan nggak bisa masuk surga dengan amal, itu nggak bisa. Nah, berarti kalau kita perhatikan ini ada dua dalil yang seakan-akan dohirnya kontradiksi. Dalil yang pertama, masuk surga itu harus dengan amal. Bima kuntum ta'malun, dengan amal yang kalian kerjakan. Tapi Rasulullah mengatakan apa? La yadkhulul jannata ahadun bima bi amalihi. Tidak akan ada orang masuk surga dengan amalnya. Jadi ada hadis atau dalil yang menunjukkan masuk surga itu dengan amal, ada dalil yang menunjukkan masuk surga itu bukan dengan amal tapi dengan rahmat. Terus bagaimana menggabungkan masalah ini? Ada 4 pendapat dalam masalah ini dan semuanya benar, walaupun nanti terakhir yang paling kuat, pendapat yang terakhir itu paling kuat, tapi semuanya mungkin. Pendapat yang pertama, annal murad nafyu asli dukhul,
Yang diinginkan dengan, kalau Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi, ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga dengan amal. Rasulullah menolak, meniadakan, tidak akan masuk. Maksudnya apa? Itu asal dukhulnya, secara asalnya, secara asal orang itu secara asalnya itu nggak akan masuk surga kecuali yaitu dengan amalnya, itu nggak bisa gitu. Itu kalau ini pendapat yang pertama. Yang pertama itu nafyu asli dukhul, menafikan asal masuk surganya secara asalnya, itu nggak bisa dengan amal. Secara asal itu nggak bisa. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua ini saya tegaskan, annal amala bi nafsihi la yastahiqqu bihi ahadun al jannah walau la fadlullah wa rahmatuh. Yang menjadi sebab orang masuk surga itu bukan amal dengan sendirinya, tetapi dengan rahmat. Itu orang masuk surga itu dengan rahmat, bukan dengan amal. Dan jadi orang, intinya orang masuk surga itu dengan rahmat Allah Ta'ala, dan amal soleh kita itu termasuk rahmat Allah Ta'ala. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amal, tapi bisa masuk surga itu dengan rahmat. Kenapa? Karena amal soleh dia itu nggak bisa sendirian memasukkan ke surga, tetapi yang bisa membuat orang itu bisa beramal itu karena rahmat Allah Ta'ala. Jadi amal termasuk rahmat. Kalau kita itu tanpa dirahmati Allah kita bisa beramal sendirian, nggak bisa. Nah, jadi maksudnya itu. Maksudnya itu apa? Maksudnya kalau ini pendapat yang kedua itu, orang itu nggak bisa masuk surga dengan amal kekuatan dirinya, karena nggak ada yang mampu orang itu beramal soleh tanpa dirahmati Allah Ta'ala. Maka orang masuk surga itu dengan rahmat. Dan di antara rahmat Allah itu apa? Ketika orang itu dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh, maka amal soleh itu termasuk rahmat Allah Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama mengatakan, ada ulama yang mengatakan annal a'mal sababun fi tafafutil darajat wa laysa sababan fit dukhul. Ini juga bagus nih pendapat ini, bahwasanya amal itu tidak memasukkan ke surga. Fungsinya amal soleh itu bukan memasukkan ke surga, bukan. Masuk surga itu rahmat Allah Ta'ala, tapi fungsinya kita beramal itu apa? Untuk membedakan derajat kita di surga. Kita di surga itu tingkatnya berapa? Yang bedakan itu amal soleh, bukan amal soleh itu yang digunakan untuk masuk ke surga. Kunci kita masuk surga itu rahmat Allah Ta'ala. Tapi kalau kita sudah masuk ke surga, kita mau di mana tempat kita itu? Lah, yang menempatkan itu adalah amal soleh kita. Maka amal itu bukan memasukkan ke surga, tetapi amal itu untuk meningkatkan derajat-derajat di surga. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, ini yang paling kuat, ini pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat, yang perhatikan di sini, ulama ini mengatakan yang kita mau bahas itu baknya. Baknya itu bak apa itu? Contohnya misalkan Allah Ta'ala berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, bima ba, masuklah kalian ke surga bi, dengan amal yang kalian kerjakan. Bi, di situ ada bi, dengan. Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi, tidak ada seorang pun yang masuk surga bi amalihi, dengan amalnya. Maka ini yang keempat, ini membahasnya itu baknya itu. Maka belum mereka mengatakan ba itu ada dua. Ba itu ada dua. Yang pertama ba'ul mu'awadhah, ba al mu'awadhah. Kemudian yang kedua ba'ul muqabalah. Yang kedua ba sababiyah. Jadi mu'awadhah, kemudian yang kedua ba sababiyah. Jadi ba itu ada dua. Yang pertama ba mu'awadhah. Bak mutawadhah itu misalkan ishtaraitu hadzal kitaba bi 20 alfa riyalan, saya membeli buku ini dengan harga sekian. Nah, maksudnya itu apa? Ini buku dengan uang saya seperti ini, itu satu tingkatan. Antara buku dan uang itu sama gitu, sesama ukurannya, harganya sama. Ini buku, saya punya uang misalkan 100.000, saya membeli buku ini dengan uang 100.000, yaitu 100.000, dan buku itu sama derajatnya itu, yaitu takarannya sama, harganya itu sama ya. Saya menukar buku ini dengan buku itu, buku ini dan buku itu sama takarannya, harganya sama, sehingga bisa kita jadikan sebagai barter. Jadi kalau bak namanya bak muawadhah, itu namanya bak untuk barter, sama-sama tingkatannya, derajatnya sama, dua perkara ini tinggal kita
kita ganti itu, kita tuker. Ini yang kedua. Kalau ini ba'ul mu'awadhah, maka tidak mungkin orang masuk surga dengan amal itu. Kita pengen beli surga itu dengan amal kita. Kayak kita punya uang, pengen membeli buku ini. Saya beli buku ini dengan 100.000. Saya pengen membeli surga dengan amal saya. Nggak bisa. Kenapa? Amal kita untuk masuk surga saja nggak bisa itu. Apalagi pengen membeli. Kenapa? Kata para ulama mengatakan amal kita itu kalau digunakan untuk membayar kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita nggak cukup. Sampai pernah disebutkan dalam beberapa riwayat itu ada orang yang dia itu pengen sekali masuk surga dengan amalnya. Akhirnya ditimbang semua amalnya, kumpulkan semua amal soleh kamu punya apa saja, sholat, puasa, sedekah dan semuanya itu. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, sudah, saya ingin menunjukkan satu amal, satu kenikmatan yang Allah berikan kepada dia itu. Ditunjukkan apa? Satu kenikmatan mata saja. Satu kenikmatan mata ini itu nggak bisa dibayar dengan semua amal soleh kita saja, nggak bisa. Satu mata itu kita sholat selama kita hidup itu, sholat kita kalau untuk membayar mata saja nggak bisa itu. Maka apa? Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita saja untuk dibayar dengan amal soleh kita saja nggak bisa, apalagi sampai kita ingin masuk surga. Maka kalau dengan amal itu, dengan itu seharga sama, amal dengan surga itu sama harganya, maka itu tidak bisa. Nah, ini bab yang pertama, itu yang dinafikan sama Rasulullah SAW, yaitu la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi ay ba'il muawadhah. Baknya itu bak muawadhah, barter. Tidak mungkin orang bisa membarter surga, nggak bisa dengan amalnya. Kemudian yang kedua, bak yang kedua itu dinamakan dengan bak sababiyah atau bak syartiyah. Bak yang digunakan untuk persyaratan saja. Pokoknya kamu itu ini syaratnya ini saja sebagai persyaratan, walaupun itu tidak bisa mengganti, tapi cuma mimbabi syarat untuk persyaratan saja. Contohnya misalkan gini, kita itu pengen masuk ke tempat wisata, akhirnya kita itu disuruh beli tiket. Tiketnya itu harganya cuma 5.000. Wisata ini Masya Allah banyak sekali wisatanya itu, mainannya banyak sekali. Syarat masuk hanya cuma bayar 5.000 untuk beli tiket. Tiket yang saya beli harga 5.000, nggak bisa kita barter dengan semua kenikmatan itu, nggak bisa. Kenapa cuma 5.000 itu? Dapat apa 5.000 kan itu? Tetapi apa? Kalau kita nggak beli tiket, kita diusir sama satpam, nggak boleh masuk kita sama satpam kan itu. Satpamnya kan lihat mana tiketnya itu, nggak ada, diusir kita itu. Tiketnya ini bukan untuk barter dengan wisata itu, tidak, tapi tiketnya itu sebagai syarat kita masuknya. Faham gak? Saya ngomong ini paham gak? Jadi apa? Jadi udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga dengan amal sebagai syaratnya. Walaupun amal tidak bisa mengganti semua kenikmatan surga, nggak bisa, tapi amal soleh itu sebagai syaratnya saja. Kalau seandainya Allah itu mau adil sama kita, itu nggak ada di antara kita yang pernah masuk surga. Maka itu kata para ulama mengatakan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu. Orang masuk surga itu dengan rahmat Allah, karunia Allah Ta'ala. Dan orang masuk neraka jahanam karena keadilan Allah Ta'ala. Coba perhatian ini, beda. Ada dua perkara yang berbeda. Orang masuk surga itu dengan karunia, dengan fadl. Orang masuk surga itu dengan karunia Allah Ta'ala, bukan dengan keadilan. Sedangkan orang masuk neraka jahanam itu dengan keadilan Allah Ta'ala. Allah adil, gak mungkin menzalimi. Kalau seandainya pengen adil, dihitung pasir, timbang semuanya, nggak ada di antara kita itu yang berhak masuk surga. Kenapa? Kalau mau berlaku adil-adil saja itu, dosa kita berapa? Ini baru dosa. Allah mau berikan kita rezeki itu berapa harganya itu? Kita nggak pernah bayar itu. Kita sholat itu sebagai ganti rezeki saja nggak cukup itu. Kalau kita itu masuk surga karena kita pengen adil-adilan itu, nggak bisa itu. Oleh itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu orang masuk surga itu dengan fadl, karunia. Sedangkan orang masuk neraka jahanam itu karena keadilan. Kalau orang masuk neraka jahanam ditimbang sama Allah Ta'ala, Allah tidak mungkin menzalimi. Orang masuk neraka surga nggak bisa seperti itu. Maka di antara bedanya itu kalau orang berbuat satu dosa, dosanya dihitung satu. Orang kalau berbuat kebaikan dilipatkan menjadi 10 kali lipat sampai ratusan kali lipat, sampai lipatannya yang terhingga. Itu kan karunia itu. Kalau seandainya kita itu masuk surga itu dengan rahmat kita, pasti kita berhaknya di azab. Nggak ada orang yang selamat. Kenapa? Karena semuanya pelaku dosa dan maksiat. Oleh itu orang masuk surga itu karena rahmat Allah Ta'ala. Tetapi syarat utama orang masuk surga itu harus beramal. Jangan sampai kita itu beranggapan bahwa amal itu
itu bisa sama derajatnya seharga dengan amal dengan surga itu, tidak bisa. Tetapi amal soleh itu hanya sebagai persyaratan saja. Ada sebuah riwayat, bagus sekali riwayat ini, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari jalur Abi Sinan An-Wahab bin Khalid Al-Humasi an Ibnu Dailami. Ibnu Dailami dia mengatakan, perhatikan ini nanti bertemu dengan banyak sahabat. Dia bertanya, ataitu Ubayyan bin Ka'ab. Saya pernah mendatangi Ubay bin Ka'ab. Fakultu lahu, saya bertanya, waqa'a fi nafsi syai'un minal qadar. Baik Ubay, saya itu ada sesuatu yang membuat saya ragu dalam masalah takdir Allah dalam hati saya itu. Jadi di hati saya itu ada sesuatu yang meragukan masalah qadar. Maka tolong itu kabarkan kepada saya supaya hilang. Fahadithni bi syai'in. Tolong saya itu diberikan ilmu atau kabarkan kepada saya, la'allallah ayyudhibahu min qalbi, supaya Allah menghilangkan keraguan saya dalam masalah qadar itu. Dan itu apa? Pentingnya kita itu kembali ke ulama. Syaitan itu pasti akan seperti itu, karena muncul bisikan, syaitan muncul. Kalau kita masih punya ulama itu, kita datang ke ulama itu, tanya, wahai syekh, saya punya masalah seperti ini. Kalau kita nggak punya rujukan, hancur kita ini. Akhirnya apa? Ibnu Dailami ini datang karena sahabat masih hidup. Dia bertanya, saya itu ada sesuatu yang membuat saya ragu dalam masalah takdir Allah Ta'ala itu. Maka tolong saya itu diajari ilmu, tolong supaya keraguan ini bisa hilang. Maka beliau mengatakan, ini kata Ubay bin Ka'ab, "Lau annallaha 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi 'adzabahum wa huwa ghairu dhalimin lahu." Jika seandainya Allah itu mau, Allah itu berkehendak untuk mengazab semua penduduk langit dan semua penduduk bumi, Allah pasti akan mengazab mereka semuanya. Semua mereka akan jebloskan ke neraka jahanam, dan Allah ketika itu gak zalim. Kenapa? Karena itu karena dosanya mereka. Kalau seandainya mau adil-adilan saja itu, ditimbang antara kebaikan kita dan dosa kita, maka semuanya layak masuk neraka jahanam. Jika seandainya Allah ingin mengazab semuanya, diazab semuanya itu, dan Allah gak berbuat zalim. Walau rahimahum, setelah itu beliau mengatakan, walau rahimahum kanat rahmatu khairan lahum min a'malihim. Tetapi kalau Allah itu ingin merahmati mereka, rahmat Allah itu lebih baik dan lebih mulia daripada semua amal soleh mereka. Jadi amal soleh yang dikerjakan sama kita itu nggak ada apa-apanya itu nggak bisa itu untuk masukkan kita ke surga, nggak bisa. Tapi karena itu rahmat Allah Ta'ala. Kalau kita ingin merahmati Allah, Allah ingin merahmati kita, maka rahmat Allah itu lebih mahal daripada amal soleh yang pernah kita kerjakan. Setelah itu beliau mengatakan, kata Ubay mengatakan, walau anfaqta mithla uhudin dhahaban fi sabilillah, ketahuilah, kalau kamu itu menginfakkan, sedekahkan harta sebesar satu gunung Uhud emas, kamu sedekah di jalan Allah Ta'ala, maqabilahu minka, Allah tidak akan terima itu sedekah itu hatta tu'mina bil qadar, sampai kamu beriman sama takdir. Setelah itu beliau mengatakan, dan inti takdir ini setelah ini. Jadi inti takdir itu apa? Nanti akan disebutkan, wa ta'lamu annama asabaka, dan kamu harus yakin bahwasanya apa yang Allah takdirkan menimpa kamu, lam yakun liyukhtiaka, tidak akan meleset. Wa annama akhta'aka lam yakun liyusibaka, dan apa yang Allah takdirkan meleset kepada kamu tidak akan menimpa kamu. Walau mutta ala ghairi hadza. Kemudian terakhir mengatakan, kalau kamu mati selain akidah seperti ini, walau mutta, kalau kamu mati selain akidah ini, dakhal tannar, kamu akan masuk neraka jahanam. Jadi kamu harus punya keyakinan seperti ini. Akhirnya apa? Dengan pertanyaan itu kemudian Ubay bin Ka'ab jawab seperti ini, mulai lapang hatinya orang itu. Tapi apa? Dia ketemu dengan sahabat yang lain. Akhirnya dia itu ketemu sama Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Dailami ini. Maka dia mengatakan, "Tsumma ataitu Abdullah bin Mas'udin." Setelah itu saya datangi Abdullah bin Mas'ud. Faqala mithla dzalika. Saya tanya Abdullah bin Mas'ud persis omongannya dengan Ubay bin Ka'ab, enggak ada bedanya. Persis plek nasihatnya itu. Tsumma ataitu Hudzaifah bin Yaman. Setelah itu apa? Saya datang kepada sahabat yang lain, Hudzaifah bin Yaman. Faqala mithla dzalika, dan ucapannya Hudzaifah plek dengan ucapannya yang tadi. Tsumma ataitu Zaid bin Thabit. Kemudian saya datang kepada Zaid bin Thabit. Nah, setelah itu beliau mengatakan, fa haddatsani 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla dzalika. Tapi kalau Zaid bin Thabit, beliau ketika ingin menyampaikan nasihat tadi itu, beliau mengatakan,
telah mengabarkan kepada saya Rasulullah SAW, kemudian baru mengatakan seperti itu. Nah, akhirnya apa? Berarti hadis ini marfu, tapi marfu'nya dari si bin Thabit. Tapi kalau dari Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah, itu hadisnya mauquf. Tapi kalau dari hadis bin Thabit marfu, kenapa? Karena beliau menyampaikan ke Rasulullah SAW nasihatnya itu. Sehingga kenapa Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah kok nasihatnya plek itu sama itu? Karena mereka ngambilnya semuanya dari nasihatnya Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini, orang masuk surga itu gak bisa cuma mengandalkan amal saja, tetapi semuanya karena rahmat Allah Ta'ala. Kalau Allah merahmati kita, Allah itu akan menyiapkan semua sarana untuk kita masuk surga. Contohnya misalkan ya, ini kalau kita dirahmati, orang kalau diberikan hidayah itu, Allah itu akan menyiapkan semua sarana untuk sampai ke surga itu, siapkan itu. Contohnya misalkan ini, walaupun orang itu tinggal dalam keluarga ancur-ancuran, misalkan keluarganya ancur-ancuran itu, tetapi kalau memang Allah rahmati orang itu, pasti nanti akan dimudahkan jalannya itu. Suatu ketika tiba-tiba dia ngajinya dapat sunnah pun nggak langsung itu. Terkadang itu ada orang kenal sunnah itu gara-gara, kalau saya misalkan, saya kenal sunnah itu disebabkan apa? Saya itu sekolah STM, di STM saya itu dekat dengan masjid Salafi. Saya pun waktu itu nggak kenal Salafi itu apa, sunnah apa, nggak tahu sama sekali, karena kita kayak masyarakat biasa itu. Nah, suatu ketika ini STM, masalahnya itu dia bahwa ini STM itu, di STM saya itu ada masuk pagi, ada yang masuk siang. Nah, jadi dibagi jadi dua shift. Siswa itu ada dua shift, ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang. Nah, kalau yang masuk siang di hari Jumat itu, kalau kita sholat Jumat di kampung, setelah itu kita baru berangkat, nggak cukup waktu kita itu. Akhirnya apa? Kalau hari Jumat itu kita berangkatnya sebelum Jumatan, cari masjid yang dekat dengan sekolah. Dan waktu itu saya cari itu yang paling dekat itu masjidnya itu. Tiba-tiba ya saya sholat Jumat kayak orang awam gitu. Saya orang awam nggak ada bedanya. Subhanallah, ketika ikut sholat Jumat itu, masya Allah, itu ceramahnya bagus sekali, itu luar biasa, ini asik ini ceramahnya itu. Walaupun jenggotan, lihat orang jenggotan kaget juga itu, orang jenggotan ini kayak apa ini kan gitu. Lihat orang celana cingkrang itu bingung juga nih, kok celana pada cingkrang itu kan, karena kita belum dapat hidayah kan itu. Tetapi apa? Allah kalau pengen memberikan rahmat kepada kita itu disiapkan. Wah, setelah itu apa? Mulai asik juga ini orang-orang jenggotan cingkrang itu, nasihatnya asik-asik gitu. Lama-lama apa? Lama-lama itu saya waktu itu masih belum ngaji itu belum itu. Tiba-tiba ada seminar, ada daurah lah waktu itu, ada daurah yang adakan orang-orang SMA satu. Nah, segini sama-sama SMA kan, anak-anak muda kan itu. Kalau ketemu sama bapak-bapak kan kita ini anak muda biasanya kan sungkan gitu. Ah, yang adakan ini acara SMA, asik ini. Pas waktu itu yang ngisi lulusan Yaman, Ustadz lulusan Yaman itu ngisi kajian nggak bawa buku, ngomong terus, masya Allah ini luar biasa ilmunya itu, ngomong terus ceramah nggak pernah berhenti ngomongnya itu, nggak ada kitabnya tuh, hadisnya ayatnya keluar terus, masya Allah luar biasa ini ilmunya itu. Akhirnya saya waktu itu saya harus berangkat ke Yaman ini, harus ke Yaman karena dengar ceramah pertama kali ketika saya ngaji itu Ustadz dari Yaman itu, masya Allah top ini Ustadznya ini. Nah, setelah itu apa? Nah, baru ngaji. Jadi kalau kita perhatikan itu memang semuanya sudah disiapkan sama Allah Ta'ala itu. Kita pun nggak pernah tahu itu. Rupanya dari situ kita dapat hidayah itu. Makanya kalau Allah itu merahmati kita itu, semua sarana untuk sampai ke surga itu sudah disiapkan sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita itu sudah ada pesanannya, kita sudah ada itu. Kita itu penghuni surga atau penghuni neraka jahanam itu semuanya sudah ada. Sudah ada. Bahkan Rasul itu pernah bawa buku. Ditanya sama para sahabat, Rasul buku apa itu? Rasulullah mengatakan ini daftar semua penghuni surga. Ada nama dia, bin siapa, bapaknya ada semua lengkap di sini itu. Demikian juga yang satunya ini daftar semua penghuni neraka jahanam dan tidak akan bergeser. Semuanya sudah pas, yaitu orang yang masuk surga karena sudah didata, semua sudah ada takdirnya itu sudah ada masing-masing itu. Maka kalau orang itu dia itu ditakdirkan oleh Allah masuk surga, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah ada datanya itu, takdirnya sudah ada. Maka apa? Untuk sampai ke surga disiapkan semua sarana sama Allah Ta'ala, yang mana sarana itu terkadang kita itu nggak ngeh juga itu. Rupanya ini dengan ini saya itu bisa seperti ini, dengan ini seperti itu. Waktu itu saya nggak pernah ngeh itu. Kenapa? Karena Allah sudah siapkan. Kalaupun kita tergelincir, misalkan kita tergelincir itu, orang-orang yang tahu kalau kita itu daftarnya di surga, mereka berdoa. Bidadari misalkan, saya misalkan ya, saya punya bidadari di surga misalkan. Bidadari itu lihat saya terus itu, ini Tobroni ini kemana ini, tiba-tiba saya berbuat dosa, Tobroni
dosa itu akhirnya apa? Bidadari doa, Tuhanku tolong kuburoni itu selamatkan dia itu. Akhirnya apa? Oh, doakan terus tuh, jangan sampai berbuat dosa itu. Kan bidadari itu Masya Allah itu, lihat kita terus itu, kalau kita itu memang punya bidadari. Nah kalau kita nggak punya bidadari, punya bidadara neraka ngeri juga kan gitu. Jadi bidadari itu lihat kita terus itu, sampai dalam sebuah riwayat itu, sampai kalau kita itu sedang cekcok sama istri kita itu, kita lagi marah sama istri kita itu, bidadari kita di surga itu ngamuk mereka itu, oh dasar wanita kamu itu, oh, kamu sama suami kamu itu nggak lama itu. Nah, nanti kalau suami kamu mati itu kita itu, oh, karena kita bidadari lebih sama kita daripada kamu itu. Berarti apa? Berarti bidadari itu lihat kita terus itu. Kenapa? Karena bidadari itu sudah ada. Istrinya siapa itu sudah ada dia itu. Maka apa daftarnya kita di surga atau di neraka itu semuanya sudah ada. Maka kalau kita itu ditakdirkan masuk surga, rahmat Allah itu, maka disiapkan Allah itu semua sarananya. Kita dimudahkan untuk sholat, kita dimudahkan untuk ini, kita dimudahkan untuk belajar, kita dimudahkan untuk ini. Dan itu semuanya kita nggak pernah merencanakan. Semua kita itu nggak pernah merencanakan. Tapi apa? Kita itu kok perjalanan itu indah sekali. Itu kenapa? Karena memang Allah itu bantu kita itu. Tetapi kalau memang kita itu Allah tidak merahmati kita, pasti apa? Allah akan biarkan kita. Allah tidak akan mengatur diri kita itu. Sehingga apa? Sehingga amburadul itu kegiatan kita itu, hancur-hancuran itu. Kenapa? Karena memang Allah itu nggak peduli dengan kita. Oleh itu di antara doanya Rasulullah itu, Rasul mengatakan, wala takilni ila nafsi tarfata'in. Wahai Tuhanku, jangan sampai urusan diri saya itu diserahkan kepada saya sendiri. Walaupun cuma sekedar sekedip mata itu, walaupun cuma waktunya itu cuma sekedip mata, jangan wahai Tuhanku. Tolong semua urusan saya itu Engkau sendiri yang mengurusi. Jangan serahkan kepada saya. Kalau saya sendiri ngurusi, hancur saya itu. Saya nggak bisa ngurusi diri saya itu. Nah, maka itu maksudnya itu orang masuk surga itu syaratnya itu harus beramal, sehingga para sahabat pun memahami amal itu syarat untuk masuk ke surga. Maka Mu'adz mengatakan Rasulullah tunjukkan amal yang bisa memasukkan ke surga, tapi dia tidak bisa dibarter dengan surga. Yaitu amal itu nggak bisa dibarter dengan surga, nggak mungkin, karena amal kita itu nggak seberapa. Tetapi kita harus beramal. Kenapa? Karena itu sebagai syarat kita itu masuk ke dalam surga Allah Taala. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.